Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saudara sekalian, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita membacakan satu berita yang dimuat di dalam Demokrasi News ya, 10 Desember 2022. Judul beritanya adalah Miris, Dia Kali Cina, Maluku Utara kaya nikel tapi rakyatnya kurang gizi. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu terakhir ini memang ada berita yang viral juga di tentang Maluku Utara ya, terkait dengan Kepulauan Widi yang diberitakan bahwa Kepulauan Widi sebagai pulau-pulau ekowisata itu dilelang untuk ke negara-negara asing untuk dikelola, dijual ke negara asing katanya. Tetapi itu juga kemudian ada klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri dan bahwa itu sebetulnya bukan dijual dalam pengertian yang dipahami orang jual beli, tetapi itu dilelang, ditawarkan untuk bekerja sama dalam pengembangan ke kawasan itu sebagai kawasan pariwisata, ekowisata. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, dalam kaitan ini ada berita yang terkait dengan masalah pertambangan ya, nikel terutama di Kabupaten Halmahera Tengah yang cukup besar investasinya, tetapi kenyataan bahwa daerah yang kaya raya seperti ini tapi rakyatnya 70% lebih menderita gizi, kekurangan gizi. Ini kan miris ya. Kita bacakan aja beritanya hari ini. Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara yang kondang provinsi kaya nikel ternyata tak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Jumlah warga Maluku Utara yang kurang gizi cukup besar. Semua karena Cina leluasa angkut nikel ke negaranya, luput dari pajak dan kewajiban lainnya. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat PKR GD Sandra menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyatakan sebanyak 70% warga Maluku tidak dapat mengakses makanan bergizi. 70% warga Maluku Utara tidak dapat mengakses makanan bergizi. Yang tinggi sekali ya, sementara daerahnya kaya raya dengan sumber daya alam ya, terutama nikel, tambang emas dan lain sebagainya. Tentu saja kemiskinan membuat mereka tak mampu membeli makanan bergizi. Disebutkan angka untuk Provinsi Maluku Utara itu jauh dari angka nasional Indonesia sebanyak 57%. Artinya apa? Garis kemiskinan di sana tinggi sekali, ungkap PGD pada hari Jumat 9 Desember 2022. Kabupaten Halmahera Tengah punya cadangan nikel luar biasa. PGD menyebut bukan jaminan rakyatnya sejahtera. Karena nikel di Halmahera Tengah saat ini bukanlah dikelola oleh pemerintah, akan tetapi para pengusaha Cina. Maluku Utara kaya nikel, buat apa kalau rakyatnya banyak yang kurang gizi? Hal yang sama terjadi pula di Sulawesi Tenggara. Kaya nikel tetapi rakyatnya kurang gizi, di Sultra jumlahnya 64%. Agak lebih baik ketimbang Maluku Utara yang 70%. Sebelumnya pengusaha Mardigu Wowik Prasamtyo atau Bosman Mardigu melalui akun YouTube-nya menceritakan sebuah desa bernama Desa Lalilef di Halmahera Tengah yang saat ini banyak berdiri perusahaan tambang Cina. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu kini banyak dihuni pekerja Cina. Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu, di mana Lalif menjadi kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lalif sangat berbeda, bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu. Selanjutnya dia menyebut salah satu perusahaan tambang Cina bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di Cina, Tsingshan adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar.
Menurut hitung-hitungan Mardigu, Tsingshan sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari desa La Lileth ke Cina melalui pelabuhan pribadinya. Subhanallah. Isi kepala seorang bosman yang bodoh ini langsung menghitung. Kalau diasumsikan harga nikel sebesar 23.000 US dollar per ton, pada 23 ya. Pada Maret 2002 harga nikel sempat mencolok di level 50.000 per ton, 50.000 US dollar per ton. Angka totalnya ketemu 34 triliun. Kita asumsikan 23.000 dolar Amerika Serikat per ton. Maka Tsingshan itu mengirimkan NPI atau nikel pig iron berkadar 12% nikel, maka rumus sederhananya 800.000 ton dikalikan 23.000 dolar Amerika dikalikan 12%, didapatkan sekitar 34 triliun, sebuah angka yang dahsyat sebenarnya. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa ini dahsyat sekali angkanya untuk ukuran sebuah desa di Halmahera. Ini yang miris, dalam 3 tahun terakhir perputaran uang sekitar 50 triliun tidak memberikan perubahan signifikan untuk desa Laliev. Jangankan kesejahteraan rakyat, pembangunan pun boleh dibilang nihil. Tak ada pembangunan rumah sakit besar, mal atau pusat perbelanjaan, perumahan karyawan maupun industri. Demikianlah uraian di berita tentang Maluku Utara, yang sebetulnya berita lainnya juga mirip sama, sudah dimuat juga di Twitter hari ini kawan-kawan sekalian, tetapi kita karena nyaris sama maka kita tidak perlu menambahkan berita yang lain. Saudara sekalian, saya kebetulan adalah berasal dari Maluku Utara, walaupun bukan dari Halmahera Tengah tetapi dari Halmahera Selatan. Dari dulu, saudara-saudara, nikel terkenal di Maluku Utara. Jauh sebelum Sulawesi terkenal, Maluku Utara sudah terkenal dengan nikelnya, mulai dari Kepulauan GB, Halmahera Tengah juga. Yang waktu itu belum ada investasi-investasi asing seperti Cina yang masif seperti sekarang ini, tetapi masih dikelola di bawah PT Aneka Tambang. Pada tahun 2026-2027 saya pernah berkunjung ke sana sebagai dengan mandat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Maluku Utara. Saya bersama anggota lainnya, diantaranya merangkap sebagai Sultan Tidore almarhum, dan waktu itu kebetulan Pulau GB itu sudah dianggap sudah puluhan tahun dikelola oleh Aneka Tambang, dan daerah itu tidak mengalami kemajuan, dan setelah itu dianggap sudah kurang, kemudian Aneka Tambang merambat ke daratan yaitu Halmahera Timur dan Halmahera termasuk juga di Obi dan beberapa daerah di kawasan itu. Daerah itu tetap miskin, semiskin-miskinnya, tidak punya infrastruktur listrik yang memadai, tidak punya jalan. Nanti daerah itu dikembangkan, dibangun, dimekarkan menjadi daerah otonom, kemudian itu ada sedikit kemajuan, mulai dibangun jalan, perumahan, kemudian perkantoran dan lain sebagainya. Saya sempat memarahi pada saat itu dalam sebuah rapat di Halmahera Tengah, di Halmahera Timur waktu itu. Aneka Tambang kita keliling-keliling dan tidak ada Aneka Tambang membangun apa-apa di sana. Yang ada memeras daerah itu, yang kemudian entah di mana uang itu dibawa. Saya sempat marah karena jalan dari bandara Halmahera Timur itu ke ibu kota kabupatennya waktu itu baru, ibu kota itu baru sekitar 4 tahun lah, 3-4 tahun dibentuk. Ya kemudian saya datang ke situ, jalan itu hancur sepanjang jalan itu, dan malamnya kami rapat dan saya marah sekali. Aneka Tambang itu membanggakan bahwa mereka lagi membuat semacam membantu masyarakat, tapi masuk di dalam komdeknya itu sekitar 1 miliar 1 tahun. Saya marah sekali dan bahkan hanya menimbun gitu ya, membuang terhadap ada kawasan tertentu di sekitar kampung atau kota, bukan kota, masih belum jadi kota saat itu, dan membanggakan. Dan saya katakan saya marah sekali ke Aneka Tambang, dan saya menunjukkan jalan yang kita lalui, dan setiap hari juga mereka lalui itu ke bandara dan sebagainya, dan mereka tidak peduli. Dan komdeknya itu hanya sekitar 1 miliar untuk ke masyarakat, padahal mereka mengelola mulai dari Kepulauan GB sampai ke daratan Halmahera Timur itu
Itu puluhan tahun, hampir setengah abad mereka ada di situ. Mereka pun pada saat pemerintah itu didesak, baru mereka agak sedikit share, termasuk untuk menyekolahkan anak-anak ke tingkat perguruan tinggi. Itu pun cuma 1-2 orang pada tahun 2007 kalau tidak salah. Jadi kita tidak heran, aneka tambang saja tidak memperdulikan negerinya. Dia memeras rakyatnya, hanya mengambil ini, kemudian entah itu dia bawa kemana hasil uangnya, dia bawa ke pemerintah pusat dan kita tidak tahu dipakai untuk apa, dan tidak punya kontribusi yang signifikan untuk mengembangkan kawasan itu, apalagi investasi asing, orang asing. Dan kita tidak salah apa yang diberita hari-hari ini yang dikatakan itu, baik itu Bosman Mardigu maupun yang lain-lainnya, tentang daerah sana miskin. Belum lagi Harita di Obi itu juga di seputarnya itu miskin masyarakat. Kalaupun toh ada 1-2 orang yang kepala desa yang kemudian diiming-imingi ini, kemudiannya berlagak orang kaya baru karena difasilitasi sedikit-sedikit oleh perusahaan ini. Itu aja. Tetapi daerah-daerah itu belum dibangun sama sekali, tidak punya dampak untuk pembangunan, untuk kemajuan kawasan, misalnya di Pulau Obi maupun di Halmahera Timur maupun di Halmahera Tengah. Termasuk juga bukan cuma mereka, termasuk juga NHM, perusahaan emas yang ada di Halmahera Utara itu. Walaupun sudah hari ini telah tukar pemilik, yaitu Pak Robert bersama dengan anaknya Mbak Habibie, tetapi juga belum nampak upaya mereka untuk mensejahterakan rakyat di kawasan-kawasan pertambangan tersebut. Saya orang di sana dan kawasan-kawasan saya pernah datang. Saudara sekalian, tidak usah lupa, setelah pertemuan malam itu, kira-kira tahun 2007, saya marah sekali, saya bawa wartawan dan saya katakan inilah perbuatan perusahaan yang milik negara tetapi memperlakukan rakyat seperti ini, untuk perlakukan daerah seperti ini. Dan akhirnya saya marah sekali, terutama jalan yang melingkupi sekurang lebih berapa kilometer itu. Dan anehnya pemerintah daerah itu mungkin karena mereka senang terhadap setoran-setoran kecil kepada oknum-oknum pejabat, sehingga mereka tidak peduli dengan situasi seperti itu juga. Akhirnya saya dengar beberapa hari kemudian Kepala Dinas PU menelpon saya mengucapkan terima kasih karena saya protes terhadap aneka tambang yang sudah puluhan tahun, hampir setengah abad berkeliaran di tempat itu. Mulai dari Pulau Gebe mereka habisi, kemudian masuk ke daratan Pulau Halmahera di Alpin, masih tetap juga situasinya tidak banyak berubah, membantu masyarakat untuk mensejahterakan mereka, baik itu termasuk juga berkontribusi untuk membangun infrastruktur, misalnya listrik, jalan, air dan lain sebagainya, termasuk juga perumahan. Akhirnya mereka Kepala Dinas PU menelpon saya mengatakan terima kasih karena aneka tambang siap membangun jalan itu dan berkomitmen untuk memberikan sekitar 6 miliar rupiah untuk pembangunan jalan dari bandara ke ibu kota Halmahera Timur pada saat itu. Dan setelah itu kan kemudian di bawah pemerintahan Jokowi ini kan ugal-ugalan ya, memasuki orang-orang untuk menambang di atas nama investasi dari Cina dan lain sebagainya. Dan kemudian apa yang terjadi di Halmahera Tengah ya, terjadi juga di Obi, walaupun di Obi itu PT Harta Group adalah Cina di dalam negeri, tetapi mereka juga tetap bekerja sama dengan Cina di rantauan ya, investor Cina dari Tiongkok. Nah, saudara sekalian, jadi sebetulnya kita hanya bangga di nama sebagai penghasil nikel dan dianggap sebagai negara dengan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia katanya, tetapi tidak ada dampaknya apa-apa, tidak punya dampak terhadap pembangunan di lihat aja dampaknya apa. Orang APBD provinsi aja cuma 3 triliun, setengah dari itu taruhlah itu operasional dan gaji ini kan tidak ada pembangunan yang begitu sangat tertinggal dari dulu. Apa mau dibikin dengan sisa 1,5 triliun itu, andaikan benar mungkin juga tidak cukup 1, triliun, mungkin cuma sisa untuk infrastruktur. Belum lagi dengan misalnya halte yang hanya APBD-nya tahun-tahun yang lalu, yang ini dan yang lalu itu tidak sampai 1 triliun. Padahal penghasil nikel salah satu daerah penghasil nikel terbesar dan industri nikel yang ada di situ. Halmahera Selatan cuma 1,6 triliun. Padahal industri nikelnya ada di Pulau Obi, bagian dari Halmahera Selatan. Ya. Dan memang ya kita menghimbau pemimpin-pemimpinnya daerah, termasuk bupati-bupatinya,
kritis lah, berjuang, jangan hanya menerima apa adanya. Dan saya kira ya kita mencurigai mereka, mencurigai dalam arti dan petik, jangan sampai mereka dinabobokan dengan situasi apa adanya seperti ini sehingga mereka lalai untuk mengontrol begitu produksi begitu besar, tetapi hasil yang dibagikan kepada negeri itu tidak relevan, jauh dari relevan untuk pembangunan negeri itu. Saya kira itu yang kita tambahkan saudara sekalian, termasuk juga saudara sekalian bukan cuma itu ya, termasuk nikel emas yang ada di Pak Robert itu ya, Pak Habibie itu juga sudah puluhan tahun dan tidak punya dampak banyak, tidak signifikan banyak terhadap lingkungan masyarakat sekitar situ, untuk kesehatan masyarakat sekitar situ, padahal emasnya luar biasa ya. Ya mudah-mudahan rakyat kita sadar dan pemerintah daerah kita juga sadar, berjuang bersama bahwa apa yang kehadiran investasi itu bukan menguntungkan, tetapi justru merugikan jangka panjang, kepentingan daerah jangka panjang. Nah, sehingga harus dicari, kalau benar seperti itu harus dicari win-win solution kepada negara, kepada kepada masyarakat, supaya masyarakat daerah itu harus cepat berkembang dengan infrastrukturnya, dengan kesejahteraan masyarakatnya dan lain sebagainya, dengan anugerah sumber daya dari Tuhan yang luar biasa, dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, baik kawan-kawan sekalian, demikianlah komen kita tentang kaitannya masalah apa yang berita yang telah dibicarakan tadi dan disampaikan tadi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.